Oke, coba bayangin deh, ada sebuah investasi yang katanya dijamin untung sama pemerintah, tapi kok ujung-ujungnya malah jadi tumpukan sampah? Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata tentang gimana sebuah aset yang tadinya kelihatan emas malah berubah jadi beban. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah program pemerintah yang kelihatannya sempurna justru bisa berubah jadi sebuah jebakan finansial yang rumit? Di sini kita akan bedah tuntas. Kita bongkar satu persatu gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari bagian paling menarik, umpannya. Gimana sih tawaran super menggiurkan ini dirancang? Jadi, akarnya itu dari sebuah program pemerintah namanya Feed-in Tariff, atau disingkat FIT. Simpelnya gini, pemerintah itu maksa perusahaan listrik buat beli energi terbarukan dengan harga yang udah dipatok tinggi, dan harganya tetap selama 20 tahun. Kebayangkan? Ini udah kayak jaminan langsung dari negara. Dan ini dia angkanya, sekitar 40 yen per kilowatt hour. Harganya udah tinggi banget, terus dijamin pula sama negara selama 20 tahun. Siapa coba yang nggak tergiur? Logikanya jadi simpel banget kan? Ngapain pusing mikirin pasar yang naik turun kalau pendapatan kita udah dikunci dan dijamin sama aturan pemerintah? Di atas kertas, kayaknya mustahil banget buat rugi. Tapi, nah ini dia kuncinya. Kita harus paham dulu, apa sih yang sebenarnya lagi dijual di sini? Nah, disinilah letak masalahnya. Ternyata tujuan si penjual sama si investor itu beda banget. Si penjual, mereka langsung dapat untung gede di depan dari penjualan, biaya-biaya, dan lain-lain. Udah, selesai. Sementara nasib si investor, wah itu baru ketahuan hasilnya 20 tahun lagi. Beda banget kan permainannya? Oke, terus pertanyaannya, siapa sih yang jadi target empuk buat skema kayak gini? Yang diincar itu bukan orang yang awam-awam banget loh. Justru mereka ini orang yang punya tabungan, cemas sama masa depan, dan yang paling penting, ngerti cara ngitung imbal hasil pakai spreadsheet. Tapi sayangnya, mereka terlalu percaya sama cap jaminan pemerintah. Dan kutipan ini ngena banget. Bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang setengah pinter yang paling banyak jadi sasaran. Maksudnya, mereka cukup pinter buat ngitung angka di atas kertas, tapi nggak cukup skeptis buat bertanya, beneran nih sistemnya nggak ada celah? Terus, apa aja sih informasi penting yang sengaja disembunyikan atau nggak terlalu ditonjolkan pas penjualan? Nah, mari kita bongkar rahasia-rahasia kotornya. Pertama, soal cuaca. Ternyata, produksi listrik itu nggak stabil loh, bisa naik turun sampai plus minus 15% tiap tahunnya. Artinya, pendapatan Anda juga ikut goyang, nggak se-flat yang dijanjikan di simulasi awal. Kedua, soal alat. Ada komponen super penting namanya power converter. Nah, masalahnya, alat ini umurnya cuma 10-15 tahun. Padahal investasinya kan dijanjikan buat 20 tahun. Nggak nyambung kan? Artinya apa? Ya, di tengah-tengah masa investasi, Anda harus keluar duit gede, bisa lebih dari 1 juta yen, buat ganti alat itu. Biaya ini jelas nggak ada di hitungan awal dan langsung, memakan semua potensi keuntungan Anda. Tapi, dari semua itu, ini yang paling parah. Jebakan utamanya, sekali Anda masuk, susah banget buat keluar. Kenapa? Karena pasar buat jual lagi aset ini tuh hampir nggak ada. Anda benar-benar terjebak. Jadi, apa yang terjadi di akhir cerita ketika masa jaminan 20 tahun itu habis dan topengnya terbuka? Kenyataannya, brutal banget. Aset yang dulu dibeli mahal-mahal seharga 20 juta yen, nilainya anjlok parah. Mau dijual sepertiga harga aja, susahnya minta ampun. Ujung-ujungnya, investor benar-benar terjebak. Punya aset rongsok yang nggak bisa dijual, tapi di sisi lain, cicilan utang buat beli aset itu harus tetap jalan terus. Kebayang nggak pusingnya? Oke, jadi pelajaran penting apa nih yang bisa kita petik dari semua ini? Karena jujur aja, ini bukan cuma soal panel surya. Pola jebakan kayak gini tuh bisa muncul lagi di mana aja, dalam bentuk investasi yang berbeda. Nah, supaya nggak kejebak lagi, coba deh selalu tanyain 3 hal ini ke diri sendiri sebelum investasi. 1. Emang ada pasarnya kalau saya mau jual lagi aset ini nanti? 2. Kalau tiba-tiba aturannya berubah, siapa yang paling rugi? Dan 3, yang paling penting, orang yang jualan ke saya ini, dia ikut nanggung risiko jangka panjangnya juga nggak? Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar yang bisa Anda pakai untuk investasi apapun. Tanyakan pada diri Anda. Apakah saya ini benar-benar operator yang memegang kendali atas investasi saya? Atau jangan-jangan saya ini cuma pembeli remah-remah sisa dari sebuah sistem yang dari awal memang dirancang untuk menguntungkan pihak lain?